episode pertama. Pada malam hari ini tema firman Tuhan yaitu pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang pemeliharaan Tuhan, ya. Pemeliharaan Tuhan adalah satu bukti perhatian yang ditujukan Tuhan bagi kita, yang adalah umat Tuhan, yang adalah kekasih Tuhan, yang adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ada pemeliharaan Tuhan yang merupakan satu bukti perhatian Tuhan bagi kita. Dan bicara tentang pemeliharaan Tuhan adalah wujud nyata kasih Tuhan yang diberikan bagi kita sekalian yang ada. Dan bukan cuma sampai di situ, bahwa kalau kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan adalah sebuah penyataan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menjamin kehidupan kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ya, supaya membuat kita kuat dan membuat kita tetap yakin bahwa walaupun ada di masa sulit, walaupun ada di masa yang tidak mengenakan, walaupun ada di masa yang tidak bersahabat, kita harus percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang pastinya akan Dia berikan, nyatakan bagi kehidupan kita sekalian yang ada. Dalam kebenaran firman Allah pun ada kisah-kisah yang menceritakan di mana Allah memelihara umatnya, Allah memelihara hambanya, dan Allah memelihara setiap orang-orang yang mengikut Dia. Mari kita langsung saja untuk melihat atau contoh yang pertama, yaitu terletak kepada kisah bangsa Israel yang ada. Dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ketika Allah mengirim Nabi Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju ke satu tempat, menuju ke suatu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, maka mereka harus melewati proses demi proses, terlebih mereka harus melewati padang gurun, ya, yang sama sekali gersang dan panas, dan ya, untuk mendapatkan bahan makanan pun susah sekali. Dan akhirnya saudara, ketika dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, di situ bangsa Israel berada di satu tempat, checkpoint yang bernama Marah. Dan saat itu bangsa Israel mengalami kehausan yang luar biasa. Dan di Marah ada air, tetapi Alkitab menjelaskan di sana bahwa air itu pahit rasanya, tidak bisa untuk diminum. Dan saat itu mereka bersungut kepada Tuhan. Dari sudut pandang orang Israel mereka bersungut, mereka protes kepada Tuhan. Tetapi kita bicara sudut pandang pemeliharaan yang daripada Tuhan. Nah, ketika mereka menaikkan sungut mereka di hadapan Tuhan, kita tahu bersama maka Allah berfirman kepada Musa, ya, Dia berkata bahwa lemparkan kayu ke dalam air itu, dan puji Tuhan, air yang pahit yang tidak bisa minum, air yang pahit yang tidak bisa mereka nikmati, tiba-tiba menjadi manis dan mereka bisa nikmati dan mereka bisa minum. Dan di sini saudara merupakan satu bukti yang tercatat dalam perjanjian lama bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup memelihara umatnya, Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya, Tuhan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan sekalipun kita berada di masa yang sukar. Kita harus percaya bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, Allah itu ada dan nyata dan kuasanya besar bagi kita, sehingga ketika kita mengalami situasi yang sulit sekalipun, ada Dia akan memelihara kehidupan kita. Kedua, terjadi zamannya Elia. Elia merupakan satu hal yang secara dahsyat dan luar biasa, dan kita tahu bahwa mujizat banyak terjadi lewat pelayanan daripada Nabi Elia. Tetapi tahu tidak bahwa Elia ini pernah mengalami pengalaman yang sukar. Elia ini pernah mengalami hal yang tidak mengenakan, bahkan sempat menjadi seorang pelarian. Kenapa? Karena banyak nabi Tuhan, hamba Tuhan yang dibunuh pada zaman Elia, karena Raja Ahab ketika menikah dengan Izebel berubah menjadi jahat dan akhirnya memburu para hamba-hamba Tuhan untuk dibunuh. Dan salah satu target mereka adalah Nabi Elia. Dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka di situ Allah menyampaikan bahwa Elia, engkau harus tinggal di tepi sungai Kerit, dan engkau di masa-masa kelaparan ini, masa-masa sukar juga ini,
maka engkau harus minum di sungai Kerit, dan nantinya makananmu akan dibawa oleh burung gagak. Haleluya. Ya, Elia pun merasakan atau sempat berada dalam situasi yang tidak mengenakan, di masa sulit, masa yang tidak bersahabat. Tetapi satu hal yang pasti, satu hal yang luar biasa, bahwa tetap di situ ada pemeliharaan yang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Ya, secara logika, oh puji Tuhan, dia bisa minum di tepi dari air sungai Kerit karena dia berkemah atau tinggal sementara di tepi sungai Kerit. Tetapi bagaimana dengan makanannya? Nah, ini satu hal yang luar biasa, mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Dia sanggup mengirimkan burung gagak untuk membawakan makanan dari pagi dan petang. Dia bawakan roti dan daging untuk Nabi Elia, sehingga kehidupan Elia ini pun terpelihara dan bisa hidup sampai waktu yang Tuhan izinkan bagi Elia. Dan bukan cuma sampai situ, ketika air di sungai Kerit itu sudah mulai habis, maka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 24, maka Allah berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah engkau ke Sarfat, karena ada seorang janda yang telah kupilih untuk merawat engkau, memelihara kehidupanmu." Secara manusia mungkin Elia berpikir bahwa ini janda yang kaya, ini janda yang luar biasa. Tetapi ketika dia dapati janda ini ternyata janda yang miskin, yang memiliki satu orang anak, yang sedang mengumpulkan kayu bakar, dan mereka akan pulang, dan mereka akan membuat sebuah adonan roti, dan akhir itu mereka mati. Karena nggak ada apa-apa lagi. Masa kelaparan yang luar biasa terjadi, masa yang sukar. Tetapi satu hal yang luar biasa, kembali kita kepada tema kita, bahwa di masa yang sukar, tetap Tuhan sanggup memelihara, asalkan kita percaya kepada Dia. Dan firman Allah berkata bahwa adonan itu tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli pun tidak pernah habis. Sampai waktu yang Tuhan tentukan. Jadi di sini kita merenungkan bahwa ternyata Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus sanggup memelihara kehidupan kita walaupun berada di masa yang sukar. Haleluya. Yang harus kita lakukan apa? Tetap percaya, terus andalkan Tuhan, dan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian kabar baik pada hari ini. Nanti kita jumpa di kabar baik pada waktu yang berikutnya. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, andalkan Tuhan, percaya Tuhan ada, Tuhan beserta, dan Tuhan pasti memelihara kehidupan kita sekalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.